Maka bila menukar uang kartal yang sejenis, persyaratannya harus dua. Untuk yang pertama ini dilarang oleh para ulama. Karena kalau trading yang benar, Anda harus tahu barangnya apa. Itu yang pertama, Anda harus tahu barangnya apa. Anda harus tahu apa yang Anda beli, berapa harganya, dan seperti apa karakteristiknya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Di zaman sekarang ini Ustadz, ada banyak banget kegiatan online yang bisa menghasilkan uang Ustadz. Salah satunya penukaran uang, lalu ada trading forex, dan segala sesuatunya itu Ustadz. Ini pertanyaan mungkin agak sensitif lah, cuman boleh dijawab seperlunya saja. Karena menurut MUI ini dihalalkan Ustadz. Tapi banyak atau ada beberapa ulama yang masih menyarankan untuk dijauhi tentang industri forex atau apapun itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai hal ini. Terima kasih, jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah jamaah. Bicara halal haram ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu udah jelas. Yang haram itu juga udah jelas. Wa bainahuma, di antara halal sama haram ini umurun mustabihat, ada hal-hal yang syubhat, rancu. Dilihat kok kayaknya dekat ke halal, tapi yang dekat ke haram. Ketika seorang muslim melihat ini kok kayaknya ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram ya, bagaimana sikap seorang muslim? Faman ittaqas syubuhat faqad, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi kalau antum tadi katakan ngelihat kok kayaknya ada yang mengatakan boleh dan nggak boleh, terus gimana solusinya? Antum tinggalkan. Karena antum kalau mau jaga agama antum, jaga kehormatan antum, tinggalkan yang syubhat-syubhat ini. Karena kalau bicara jual beli online, ya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Bicara umpamanya jual beli mata uang. Dalam agama kita boleh, sejak zaman Nabi SAW ada tukar menukar uang. Uang dinar tukar dirham, ya dirham tukar dinar atau yang lainnya. Syaratnya harus kontan kalau beda. Tunai. Kalau itu bisa dilakukan tunai, silahkan. Tapi kalau nggak bisa tunai, maka jangan. Seperti itu. Bicara juga mungkin saham-saham yang ada, dilihat sahamnya halal atau tidak. Tapi yang jelas ketika engkau terjebak dalam hal yang syubhat, tinggalkan. Insya Allah engkau akan selamat agama dan kehormatanmu. Banyak pekerjaan yang halal. Kenapa kita harus ribut untuk pekerjaan yang syubhat seperti itu umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya mau tanya mengenai bisnis bursa falas atau forex. Bagaimana pandangan Pak Ustadz, haram atau halal? Karena setahu saya MUI memperbolehkan bisnis tersebut. Bisnis forex. Siapa yang bisnis forex? Bisa atau tidak dengan cara cash diterima langsung? Karena persyaratan harus tunai. Harus tunai, yadan biyadin. Dia termasuk dari emas dan perak yang dimasak Rasulullah sebagai alat tukar. Dan sekarang alat tukar adalah uang kartal. Maka bila menukar uang kartal yang sejenis, persyaratannya harus dua, agar tidak terjadi riba, tunai dan sama nominalnya. Dan ini alhamdulillah ada di mana-mana di Indonesia. Ada tukar ke bank, pecahan yang jelek dengan pecahan yang bagus tidak ada pertambahan. Sama. Ya. Tapi berbeda mata uang, persyaratannya satu. Anda tukar dolar dengan rupiah. Mau dia $1 1 rupiah? Dia nggak mau, Anda mau? Mau, alhamdulillah. Tetapi persyaratannya cuma satu, yaitu harus tunai. Boleh 1:13.000 boleh. $1 13.000 rupiah boleh. Ya, tetapi harus tunai. Harus tunai itu
Kalau umpamanya menggunakan rekening harus masuk ke rekening Anda dulu, karena tunai itu pada dasarnya dengan diterima dengan tangan, bil barajim, diambil dengan tangan. Bila tidak, ada namanya qabdul hukmi. Qabdul hukmi termasuk dalam yang difatwakan oleh OKI adalah hisabat al-bankiyah, yaitu rekening akun Anda di bank. Anda umpamanya memiliki 2 rekening, satu rekening dolar, satu rekening rupiah. Dolar kayaknya lagi murah, Anda beli dolar, ya. Anda kirim rupiah, pada saat itu, pada saat transaksi rupiah rekening Anda berkurang dan rekening rupiah berkurang dan rekening dolar Anda langsung bertambah. Kalau bisa seperti itu, tunai namanya. Seperti Anda menarik, umpamanya Anda pergi umroh, di sana kan menggunakan mata uang real. Bila Anda umpamanya di Indonesia mempunyai rekening tabungan di bank syariah A, rekening rupiah. Kalau di sana Anda gesek bisa kan ya? Bisa atau tidak? Bisa digesek. Keluar apa, rupiah apa real? Real. Tukar menukar atau tidak ini? Tukar menukar. Tukar forex namanya. Yaitu tukar menukar mata uang. Tunai atau tidak? Tunai. Buktinya cek langsung rekening rupiah Anda berkurang. Jelas, dan Anda langsung terima di sini real. Jelas ini? Apa syarat membeli saham yang sesuai syar'i, Ustaz? Apakah cukup bahwa produk yang diusahakan itu tidak mengandung atau menimbulkan mudarat, atau ada hal lain? Demikian. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Mengenai syarat trading saham agar sesuai syar'i, artinya legal secara syariat, maka pertama perlu dibedakan dari sisi tujuan. Tujuan beli saham. Secara umum di masyarakat kita itu kan ada 2 ya. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan dividen murni bagi hasil, dan ada yang tujuannya dalam rangka untuk trading. Untuk yang pertama ini dilarang oleh para ulama, karena trading saham itu tidak lepas dari goror yang besar, di mana ketidakjelasannya cukup dominan, dan sesuatu yang tidak jelas yaitu indeks saham itu dijadikan sebagai acuan. Padahal indeks saham seperti barangkali Bapak Ibu lebih paham ya, fluktuasinya kan nggak karuan. Nah, itu dijadikan sebagai dominan. Ibarat orang taruhan gitu aja. Wah, ini bagus, pasang taruhan. Awas, ini mau turun, tarik, ya. Pasang, tarik. Ini apa-apaan? Duit dipermainkan dengan cara seperti ini. Makanya seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Erwandi, trading saham ini seperti kasino. Sehingga ada tren bagus, pasang. Saya berpihak di sini. Nanti trennya lagi turun, tarik. Makanya dalam trading saham itu, di saat ada pihak yang menang, di waktu yang sama ada pihak yang kalah. Ya. Sehingga orang cuman sebatas mempermainkan aja ya. Nanti dibuat kesan, ya, nyewa wartawan atau buat berita, oh sahamnya Astra lagi bagus, pakai berita-berita apa itu. Orang pasang. Kemudian tiba-tiba ada tren Astra mulai ditinggalkan, turun dalam waktu sekejap. Makanya sampai stabilitas politik itu kan sangat mempengaruhi yang model trading kayak gini. Di saat ada pengeboman di mana gitu kan, terjadilah fluktuasi saham. Sehingga di tengah musibah yang menimpa negara, ada orang yang memanfaatkannya untuk judi. Dengan cara trading saham. Oh, untung dia. Karena ada kenaikan dan penurunan tadi. Ya, termasuk juga kondisi politik internasional. Misalnya sedang ada ketegangan antar negara ini dengan negara ini. Itu bisa mempengaruhi fluktuasi saham tadi. Gak karuan jadinya. Baik, makanya untuk yang jenis seperti ini dilarang. Nah, yang masih diizinkan adalah bagian ini, dividen. Sehingga dia beli tujuannya untuk dapat bagi hasil. Cuman di sini ulama ngasih rincian. Ini hanya berlaku untuk
perusahaan yang usahanya mubah. Usahanya mubah. Dan yang kedua, di samping usahanya mubah adalah prakteknya. Di sini saya tulis ini, prakteknya. Ada dua, praktek dan kebijakan ya. Jadi usaha dan kebijakan. Usahanya mubah, misalnya manufaktur atau konsumer, dan hampir semua produknya produk yang halal, insya Allah tidak masalah, lolos di bagian pertama. Praktek dan kebijakan, ini berbicara tentang masalah utang atau piutang atau pendapatan. Apakah di situ ada ribanya? Yang kedua, apakah ada haramnya? Apakah perusahaan itu punya utang riba? Apakah perusahaan itu punya piutang riba? Piutang riba contohnya apa? Deposito. Perusahaan itu punya deposito nggak, Pak? Oh, ada. Berapa? 30%. Otomatis kan nanti ini menjadi salah satu pendapatan dari perusahaan. Dia punya riba. Dia punya utang enggak? Punya. Berapa persen dia utang riba? Oh, dari total aset perusahaan ini utang banknya 50%. Wah, gede banget. Dari bank 50%, yang sekian puluh persen dari para pemilik saham dan seterusnya. Nah, di sini ulama beda pendapat mengenai batasannya ya. Yang paling longgar di Indonesia adalah standarnya MUI, DSN. Kemudian yang agak longgar lagi, yang agak ketat ya, tapi masih ada kelonggaran seperti fatwanya Dewan Pengawas Syariah, Hay'ah Syariah Bank Rojihi, juga yang ditetapkan oleh Ma'ayir Syariah terbitan AOIV. Dan yang lebih ketat adalah batasan yang diberikan oleh Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun yang di bawah Robito Alam Islamiyah. Kalau Majma' ini speser pun tidak boleh. Sehingga kalau dia punya deposito sudah gak usah beli sahamnya. Utang juga tidak boleh. Ada pendapatan yang haram tidak boleh. Speser pun. Sehingga kalau ada perusahaan yang dia punya utang riba atau punya piutang riba, pendapatan riba, maka kita tidak boleh terlibat beli sahamnya. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ini kita bicara untuk beli saham yang tujuannya dapat dividen. Wallahu a'lam. Baik, yang pertama trading syariah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sekarang itu banyak sekali hal-hal yang orang tuh nggak ngerti, tapi dilabeli dengan jadi gini, ada banyak hal yang orang dilabeli dengan sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu itu, karena orang nggak ngerti. Contoh, trading. Trading itu dalam bahasa Inggris artinya perdagangan. Namanya dagang itu ada proses transaksi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan transaksi ekonomi? Transaksi barang atau jasa dengan uang atau dengan alat tukar. Kalau nanti lebih panjang lagi nanti kita jadi kuliah ekonomi gitu ya. Tapi trading itu berarti ada pertukaran. Ada apa? Pertukaran. Jadi contoh, kalau saya punya uang, ibu punya barang, saya beli, itu namanya trading. Gitu kan ya. Kalau tradingnya internasional namanya ekspor impor. Tapi yang sering kali dibilang trading di dunia maya itu bukan trading, tapi itu adalah sistem namanya money game. Itu namanya permainan uang, money game. Money game tuh gini. Ini agak kalau agak mumet bilang aja ya, angkat tangan dan kibarkan bendera putih ya. Jadi gini ceritanya. Ada seorang namanya Ponzi. Ponzi ini mikir gimana caranya saya punya duit banyak tapi nggak usah punya modal. Akhirnya dia buat satu skema yang sekarang banyak dipakai di dunia sebagai namanya skema Ponzi.
Kalau ibu-ibu mau search, silakan search, namanya Ponzi scheme dalam bahasa Inggris atau skema Ponzi. Ponzi ini bilang begini, anggap aja nama saya Ponzi ya. Saya bilang ini, ibu-ibu mau dapat duit nggak? Maulah Ustadz, masa nggak mau? Itu kan ya. Oke, gini caranya. Saya kumpulin ibu-ibu 10, lalu saya bilang, ibu kumpulin ibu kasih saya duit 10.000, nanti akan balik dalam jangka waktu 1 bulan, lebih daripada itu. Caranya ibu harus rekrut di bawah ibu lagi, lalu ngasih 10.000 lagi. Bayangin ya, saya awalnya dapat berapa? 100.000. Ibu-ibu rekrut di bawah, masing-masing ibu 10 lagi, ibu dapat 100.000, 20.000-nya kasih ke saya. Ibu pegang 80. Berarti sekarang sudah berapa ibu punya? 80.000. Untung kan ya, ibu terus begitu ke bawah. Itu namanya skema Ponzi. Sampai ini namanya money game. Siapa yang paling apes? Yang paling bawah. Jangan sampai di sini. Yang paling bawah itu apes. Trading itu hampir-hampir sama. Karena money game ini juga terjadi di saham. Contoh ya, mau beli saham nggak? Saham apa? Saham perusahaan Anu. Misalnya, contoh ya, kita nggak tahu perusahaannya, kita nggak pernah lihat perusahaannya, pokoknya terlist di saham misalnya, atau terlist di trading itu misalnya ya. Lalu kemudian setelah terlist di trading itu kita beli sahamnya, sahamnya naik terus, kita jual, kita untung, betul kan ya? Itu yang paling rugi siapa? Yang beli terakhir, sama kan? Cuma skemanya itu aja, skemanya tetap sama, cuma caranya berubah. Ada yang kemarin namanya binomo, itu sama juga, dia mengklaim trading juga, seolah-olah Anda jadi pebisnis. Padahal di situ yang buat apps-nya ya mereka, Anda beli naik, terus kemudian kapan turun, nah apa naik, kalau naik beli, kalau turun jual, semudah itu. Itu judi sebenarnya. Kenapa? Karena yang buat apps-nya itu adalah mereka, bukan hanya judi tapi money game juga. Artinya money game ini gak usah tanya Islam, Itu negara-negara yang lain ngelarang money game ini. Gitu kan. Jadi kalau ada trading syariah, saya juga bingung tradingnya kayak apa. Karena kalau trading yang benar, Anda harus tahu barangnya apa. Itu yang pertama, Anda harus tahu barangnya apa. Anda harus tahu apa yang Anda beli, berapa harganya, dan seperti apa karakteristiknya. Ustadz, kalau PO gimana Ustadz? Pre-order, kan belum ada barangnya. Boleh kalau ada spesifikasi barangnya. Itu namanya bai'us salaf, pembelian sebelumnya. Kita kasih uang dulu tapi barangnya belum kita terima. Itu boleh selama ada karakteristiknya. Contoh, PO makanan di Bunda Umah misalnya, taruhlah misalnya. Saya mau makanan ini Bunda, kita udah tahu makanannya kayak apa. Berapa gram kita udah tahu, atau bentuknya apa kita udah tahu. Kita PO dulu, itu boleh. Pre-order gak ada masalah. Tapi kalau Anda trading, pertanyaannya yang Anda beli itu apa? Janji gitu kan ya, atau apa, saya nggak tahu tuh, janji atau apps atau apa, kita nggak tahu, apa yang kita beli tuh nggak ngerti. Kalau mau syirkah boleh. Syirkah itu apa? Syirkah itu kita berusaha dengan membentuk perusahaan lah, kira-kira gitu. Nah, itu boleh. Contoh, saya punya perusahaan, ibu lihat perusahaan saya bagus, ibu bilang, Ustadz saya boleh kasih modal nggak? Saya boleh kasih modal masuk nggak? Nah, itu namanya share profit, itu boleh. Tapi harus diketahui sama pemilik modal semuanya. Ibu masuk misalnya berlima, ada yang mau masuk lagi ke dalam syirkah kita, itu harus dirapatkan lagi, disetujui bareng, dituliskan ulang lagi, baru berlaku syirkahnya. Kalau enggak boleh. Kenapa? Nih saya kasih tahu. Inti daripada ekonomi Islam adalah satu, kepastian. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga itu ya nggak ada yang ketiga, dua itu aja. Karena dua ini ujung-ujungnya akan memberikan tidak adanya masalah. Karena kan kalau orang sudah pasti, dia tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang sesuatu yang kayak masih meragukan. Kalau sudah tidak ada yang meragukan, dia akan memberikan ketenangan. Itu adalah ekonomi Islam. Makanya ekonomi Islam itu semuanya harus pasti. Semua yang dibeli apa, barangnya apa. Ustadz, kalau misalnya ini Ustadz, kalau misalnya apa tuh namanya, kita beli tapi dikirimnya dari yang lain, apa tuh namanya? Reseller boleh, karena makelar. Yang nggak boleh adalah Anda jual barang yang bukan barang Anda dan Anda bukan makelar, atau makelarin makelar, itu nggak boleh. Bingung ya? Makanya nanyanya tuh dikit-dikit aja. Oke, saya jelasin ini. Di dalam Islam, muamalah itu kalau sudah nggak pasti, maka ada potensi kecurangan. Kalau ada potensi kecurangan, berarti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.
Nah, trading itu termasuk. Trading syariah saya belum ngerti. Tapi kemarin-kemarin juga banyak hal-hal yang syariahin. Tapi tetap aja sama sebenarnya. Nah, kalau saya lebih baik yang pasti-pasti aja. Contoh yang pasti-pasti seperti apa? Dagang, itu pasti. Kalau mau syirkah, boleh syirkah. Tapi itu levelnya level lanjut. Karena banyak orang kalau nggak ngerti syirkah ya juga rugi juga. Kalau misalnya mau jualin barang orang, boleh. Namanya makelar. Bro, lu punya barang, gua jualin ya, boleh. Yang nggak boleh memakelarin makelar, itu nggak boleh. Sudah ada orang makelar, kita makelar lagi. Nah itu mulai tuh, ada nggak jelas tuh. Nah makelar pun cuma boleh ngambil dari satu. Ustadz punya tanah, punya. Berapa harga tanahnya? 1 miliar. Aku makelarin ya Ustadz ya, boleh. Aku dapat berapa Ustadz? Kamu dapat 10% dari penjualan. 10% dari keuntungan. Misal, oke, siap. Dia ngomong ke orang lain pembeli, bro, aku punya tanah 1 miliar. Tapi kalau sama kamu aku jual 1,2 aja. Tapi kasih aku 200 juta. Ke saya dapat, ke yang jual dapat, ini nggak boleh. Karena makelar cuma boleh ngambil dari satu aja. Nggak boleh lagi ketika saya sudah makelarin tanah saya ke orang nih makelarin ke yang lain lagi. Itu nggak boleh, namanya nggak jelas. Nanti orang nggak tahu ini tanahnya siapa. Pertanggung jawabannya seperti apa. Makanya ekonomi Islam tuh begitu. Makanya ekonomi Islam tuh detail. Maka pertanyaan tertentu untuk kasus tertentu. Yang jelas kalau trading syariah saya nggak rekomen lah kalau sudah trading kayak begini. Kenapa? Karena banyakan nanti ujung-ujungnya judi. Jadi ujungnya judi slot nanti besok-besok ada judi slot syariah. Itu kan ya. Makanya kita nggak main yang kayak gini-gini. Kecuali kalau saya tahu ya. Karena mohon maaf banget. Kayak kemarin ada yang mengatakan pada saya, Ustadz ini ada sesuatu yang syariah. Saya lihat-lihat sama aja ternyata. Kenapa? Karena banyak hal yang katanya syariah tapi sebenarnya ya tidak syariah juga. Karena kata-kata syariah aja itu sudah patut dicurigai sebenarnya. Contoh ya, siapa yang orang awak di sini? Orang Padang. Pernah nggak ada di Padang sana, di Minang jualan nasi Padang? Kenapa nggak ada jualan nasi Padang di sana? Di situ udah Padang, jelas ya. Cuma di Jakarta, di Bogor ada nasi, karena di sini bukan. Jelas maksud saya. Lah kalau nanti besok sudah tegak Islam secara total, nggak perlu ada bank syariah. Cukup namanya bank aja, orang udah tahu dia syariah karena diterapkan di sistem Islam. Lah kalau dia pakai embel-embel syariah berarti dipaksain untuk masuk dalam sistem bukan Islam. Bisa difahami sampai di sini ya. Tapi kita harus respect. Kita harus kemudian ya kayak bank syariah. Dia udah berusaha, ya udah lumayan lah. Berarti kesadarannya sudah ada. Kesadaran masyarakatnya minta syariah sudah ada. Tinggal dilanjutkan ke level yang lebih besar. Kira-kira begitu ya. Oke, itu tentang trading syariah. Like and subscribe.